Halo Tribuners, apa kabar di saat ini ya? Saya yakin semua Tribuners sehat walafiat dan kita ketemu lagi saat ini di VIP Room Tribun Kaltim. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang Universitas Terbuka atau UT Samarinda. Ya, untuk mengenal lebih detail, mengenal lebih dalam tentang Universitas Terbuka Samarinda, saat ini sudah ada di tengah kita semua, ada Bapak Rusna Ristata Agusta, beliau adalah Direktur Universitas Terbuka Samarinda. Halo Pak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Selamat Sehat, Pak. siang Mbak Sin. Alhamdulillah. Selamat siang Tribuners juga Pak. Oh ya, selamat siang untuk pemirsa Tribun Kaltim dimanapun Anda berada. Iya Pak, terima kasih banyak bisa berbincang-bincang lagi dengan Bapak tentang bagaimana progres perkembangan Universitas Terbuka di Samarinda. Kami melihat ada perkembangan pembangunan nanti Pak di Universitas Terbuka. Rencana pembangunan gedung baru, apakah memang sudah saatnya ekspansi infrastruktur atau ada sesuatu yang baru ke depan sehingga ada gedung baru Pak? Baik, terima kasih Mbak Sin. Jadi gini, untuk pembangunan gedung baru itu sebenarnya yang paling pertama melatar belakangi, Iya. karena kita ada keterbatasan ruang di sini, ada keterbatasan ruang. Kemudian waktu kita konsultasi dengan PUTR ya, ternyata daerah untuk lokasi sini itu jalur hijau itu. Jadi kita tidak direkomendasikan untuk menambahkan penambahan ruang-ruang ya, termasuk untuk pembelian ke samping gitu ya. Karena keterbutuhan ruang itu menjadi tuntutan bagi kami, akhirnya kita mencoba keluar dari jalur hijau ini mencari lokasi baru. Dan alhamdulillah kami mendapatkan jalan untuk Suropati ya, untuk Suropati, dan insya Allah itu lebih strategis dan luasannya pun insya Allah lebih luas 5 kali lipat dari yang di sini. Berapa hektar Pak? Di sana kita mengambil 2 hektar, ya, 20.000 meter persegi berarti. Insya Allah cukup untuk Universitas Terbuka Kalimantan Timur gitu ya. Itu akan selesai kapan dan dioperasionalkan nanti kapan Pak? Sekarang sedang masuk ke dalam pembangunan tahap 2. Rencananya itu 8 bulan pembangunan untuk tahap 2. Insya Allah nanti bulan April harusnya sudah selesai. Harusnya 2024. sudah selesai. Ya, April 2024. Jadi mudah-mudahan pada tahun 2024 itu kalau Pak Jokowi ingin upacara di IKN, insya Allah saya ikut ingin upacara nanti di kantor baru gitu ya. Amin, amin, amin. Betul Pak. Pak, progres Universitas Terbuka sekarang lebih mengarah ke digital. Bahkan semua banyak layanannya berbasis digital. Memang seperti itu yang dikembangkan oleh UT dan bagaimana ini mahasiswanya Pak? Ya, Universitas Terbuka itu merupakan sebuah perguruan tinggi negeri ya, yang sistem pembelajarannya jarak jauh. Okay. Jarak jauh berarti ada keterpisahan jarak antara mahasiswa dengan dosennya. Yeah. Nah, keterpisahan jarak ini dijembatani oleh yang namanya media dan seperti dan media yang kita gunakan baik itu merupakan media dari media teknologi komunikasi maupun teknologi informasi terbaru. Jadi memang karena ada keharusan media ini dalam sistem pembelajaran jarak jauh, jadi sebenarnya UT itu sudah digital dari dulu gitu ya, sudah digital dari dulu gitu ya. Jadi memang ini merupakan suatu pionir, kalau dikatakan pionir pembelajaran jarak jauh. Yang sebelum COVID ya Pak? Sebelum COVID sudah jauh-jauh sejak dulu kita memang sudah digital gitu ya. Sudah melakukan sistem pembelajaran online dan yang lainnya. Dan sudah memanfaatkan media gitu ya, sesuai dengan perkembangan media. Sudah mulai dari perkembangan keterbatasan, kalau dulu mungkin hanya korespondensi aja, kalau awal-awal pendirian pada tahun 1984, karena media kurang begitu mendukung, tapi alhamdulillah dengan pengembangan media teknologi komunikasi dan informasi yang semakin pesat dan semakin luar biasa menurut saya, itu sangat membantu perkembangan UT.
Berarti mahasiswanya boleh dari Sumatera, boleh dari Jawa, boleh dari mana-mana, walaupun kantor pusatnya di sini. Ya, sebenarnya kantor pusat UT itu di Tangerang. Jadi UT itu hanya satu ya. Kantor pusatnya di Tangerang, Jalan Cabai Raja, Pondok Cabai, Tangerang. Ya. Itu adalah kantor pusatnya. Kemudian di tiap provinsi ada kantor layanan. Oh, oke. Itu untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Nah, untuk Kalimantan Timur, kebetulan kantor layanannya di Samarinda, dinamakan dengan UT Samarinda. Jadi UT Samarinda itu untuk wilayah Kalimantan Timur gitu ya. Dan untuk UT-UT yang lainnya juga sama gitu ya. Tapi untuk beberapa provinsi memang yang penduduknya agak banyak, kantor layanan ada yang didirikan lebih dari satu. Misalkan di Jawa Timur ada UT Surabaya, ada UT Malang gitu ya, atau UT Jember gitu ya, ada. Berdasarkan populasi Ya, mahasiswa. karena populasi penduduknya. Oke. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk Kalimantan Timur hanya satu ya, UT Samarinda. Untuk wilayah Kalimantan Timur hanya satu kantor layanan. Jadi UT Kalimantan Timur itu atau UT Samarinda itu merupakan salah satu kantor layanan. Nah, berkaitan dengan penerimaan mahasiswa itu ya. Yang pertama mungkin kita lebih diarahkan dulu kepada UT daerah yang ada di lokasi tersebut. Termasuk misalkan untuk menangani yang di luar negeri, karena UT itu hadir juga di 60 negara. Ada di 60 negara dan itu dikelola oleh UT layanan luar negeri khusus ya, yang melayani untuk pembelajaran di luar negeri di berbagai negara. Nah, itu ada UT layanan khusus luar negeri. Nah, mereka lebih diarahkan sesuai dengan jalurnya untuk memudahkan pengelolaan dalam artian ya, karena ini tujuannya juga untuk mendekatkan layanan yang di luar negeri masuk ke luar negeri, kemudian yang di Kalimantan Timur masuk ke Kalimantan Timur. Tapi kalau misalkan ada mahasiswa yang berkehendak lain, misalkan, oh saya sebenarnya domisili saya tidak tetap, misalkan saya ingin mengambil di Jakarta atau di mana, tidak masalah. Atau termasuk misalkan ada juga mahasiswa-mahasiswa yang dari Jakarta mungkin karena memprediksi kedepannya akan pindah ke Samarinda, ngambil Samarinda boleh aja gitu ya. Karena sistem pembelajaran kita itu memungkinkan mereka bisa belajar tanpa terkendala ruang dan waktu ya, ruang dan waktu seperti itu. Hingga kini Pak, bagaimana minat masyarakat di Kaltim untuk kuliah di UT? Mungkin kalau kita melihat minat gitu ya, ini berbicara nasional gitu ya, berbicara nasional. Sekarang itu ada perubahan paradigma gitu ya, baik dari orang tua maupun lulusan SLTA untuk memilih perguruan tinggi gitu ya. Sama dengan masyarakat berubah paradigma dalam memilih pemenuhan kebutuhan, ya, misalkan itu. Kalau dulu mungkin orang-orang lebih senang berbelanja ke pasar pagi gitu ya, ke pasar pagi kan di situ lengkap daripada misalkan ke warung gitu ya, yang mungkin tidak lengkap, di pasar pagi lebih lengkap. Tapi dalam perkembangan lebih lanjut, misalkan ada lagi yang nyaman perkembangan, ada yang namanya supermarket ya, ada beberapa supermarket di situ menyajikan barang yang lengkap juga dengan ada kenyamanan, mereka lebih memilih ke sana gitu ya. Kualitasnya bisa terjamin, kemudian ada kenyamanan gitu, kemudian juga lengkap produknya gitu. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya setelah ada yang lebih memudahkan lagi belanja lebih online gitu ya, menggunakan belanja online, mereka lebih senang lagi gitu ya. Tidak usah pergi keluar belanja online. Nah, ternyata perubahan paradigma masyarakat dalam berbelanja ini hampir sama juga dengan perubahan masyarakat ketika memilih pendidikan. Nah, ini yang tren sekarang itu mereka lebih memilih pendidikan yang lebih memudahkan mereka tanpa terkendala jarak dan waktu gitu ya. Jadi untuk masa sekarang itu mungkin karena zamannya gitu ya, karena zamannya UT diuntungkan dalam kondisi seperti ini. Seperti semester kemarin aja jumlah yang meregistrasi atau mahasiswa baru yang mendaftar ya, mahasiswa yang mendaftar itu jumlah admisi kita itu ada 270 ribuan, di atas 270 ribu itu. Dan UT perlu diketahui penerimaan mahasiswanya itu dalam 1 tahun 2 kali. Beda dengan perguruan tinggi negeri yang lain. Ya. Pada semester sebelumnya ada sekitar 170 ribu mahasiswa baru, kemudian yang mendaftar ya, kemudian kemarin juga ada 270 ribu. Walaupun memang tidak kita terima semuanya, karena UT juga
eh, walaupun tidak melakukan seleksi dalam bidang akademik, tapi kita juga melakukan seleksi dalam bidang administratif ya, untuk memastikan bahwa mahasiswa atau calon mahasiswa tersebut itu benar-benar memiliki ijazah yang asli dan sebagainya itu. Seleksi itu seputar itu. Jadi kita diuntungkan oleh zaman gitu ya. Jadi mereka lebih memilih, apalagi kalau ibu-ibu ya, aduh khawatir anaknya harus pergi ke luar gitu, apalagi dengan sekarang kabar, aduh keamanan dan sebagainya, anak-anak ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan anak yang ngekos di luar kalau ibu-ibu. Berarti universitas terbuka itu punya banyak keunggulan di era sekarang gitu ya Pak, dibandingkan dengan perguruan tinggi lain yang masih mengandalkan tempat, harus kehadiran di tempat, on-site dan lain-lain. Betul. Apalagi Pak keunggulan-keunggulan di universitas terbuka? Kalau keunggulannya yang pertama mungkin negeri ya. Iya. Universitas terbuka itu adalah perguruan tinggi negeri ya. Tarifnya terjangkau gitu ya Pak. Itu perguruan tinggi negeri, kalau khusus untuk di Indonesia, mereka biasanya masyarakat lebih memilih di negeri ya. Bukan hanya misalkan dari segi pembiayaan aja, status negeri atau dengan embel-embel negeri mereka ada kebanggaan. Dari 2.900-an sekian perguruan tinggi ya, yang negerinya kan hanya sekitar kalau nggak salah 94 aja. 94 perguruan tinggi negeri gitu ya. Jadi hanya sebagian kecil aja. Jadi ada kebanggaan untuk di negeri, itu yang pertama ya. Mereka lebih memilih di universitas terbuka. Kemudian tadi Ibu sudah menyampaikan kelebihan kedua atau memang keuntungan kedua dari UT itu ya tadi pembiayaan murah gitu ya. Pembiayaan murah. Jadi universitas terbuka jangankan dibandingkan dengan swasta, dengan perguruan tinggi negeri yang lain pun UT itu memiliki pembiayaan lebih murah dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri yang lain gitu ya. Bahkan kalau ngitung per SKS-nya itu harganya berkisar antara 35.000 sampai 50.000 aja per SKS. Murah banget ya Pak. Murah banget. Jadi kalau ngambil 10 SKS aja ya mungkin hanya sekitar 50.000 dan sebagainya, 500.000 ya gitu dan sebagainya kalau yang 50.000 per itu. Jadi sangat murah dari pembiayaan. Yang kedua, UT itu memang diciptakan untuk bisa memfasilitasi seluruh warga negara Indonesia yang ingin melanjutkan studi di perguruan tinggi tanpa terkendala oleh hal-hal yang lainnya. UT itu harus mampu memfasilitasi itu ya. Dalam artian tidak harus menghilangkan ada kendala demografi, kendala misalkan termasuk keuangan ya, kendala usia dan yang lainnya gitu ya. Nah itu salah satu juga kelebihan UT karena masyarakat Indonesia yang masuk ke UT itu heterogen, maka kita harus menciptakan banyak pilihan layanan bantuan belajar yang harus dilakukan. Kita menciptakan berbagai varian pilihan jadi kepada masyarakat. Nah, masyarakat yang memilih mana yang paling sesuai dengan mereka, termasuk dana waktunya, gitu ya. Jadi itu juga keunggulan UT. Jadi inilah layanan bantuan belajar yang kita sediakan. Masyarakat tinggal memilih yang paling sesuai. Boleh tahu ada layanan apa saja Pak? Tutorial, misalkan dalam layanan yang pertama adalah tutorial tatap muka atau misal perkuliahan secara luring ya. Dalam artian ketemu langsung secara sinkronus antara dosen dengan mahasiswanya. Itu kita lakukan. Banyak sebagian dari anak-anak kita itu yang menghendaki ini. Pak, saya ingin ada perkuliahan tatap muka sama seperti perkuliahan tatap muka di yang lain. Kita berikan ini. Tatap muka ya. Nah itu ya, di tatap muka. Jadi dosen bertemu langsung dengan mahasiswanya. Itu yang pertama. Tapi ada juga yang mengatakan, Pak, karena dalam kendala jarak, bisa nggak tutorial atau perkuliahan tatap muka tapi tidak dilakukan hadir di dalam ruangan yang real, tapi hanya ada hadir di ruangan virtual. Oh, kita bisa lakukan. Kita berikan tutorial tatap muka webinar. Dosennya di mana gitu ya, mahasiswa bisa berbagi tempat. Kita lakukan dengan tutorial webinar. Dalam harian tutorial webinar kita karena bekerja sama dengan Microsoft ya. Kerja sama dengan Microsoft. Jadi kita menggunakan MS Team, Microsoft Team ya, dan untuk sebagai
Caranya ya untuk alat yang digunakan ya. Infrastruktur Ya, IT-nya ya, ya, Pak. ya itu betul itu. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan, Pak, boleh nggak misalkan kalau sekali-kali kami ketemu, sekali-kali kami misalkan melalui seperti tadi webinar, oh bisa. Kita berikan layanan dengan blended learning, Oke. gabungan gitu ya. Nah itu bagi mereka biasanya yang kelompok ini kelompok yang masih punya banyak waktu. Punya banyak waktu dan yang muda-muda, yang menghendaki adanya kumpul-kumpul dan sebagainya dengan teman-temannya, dengan komunitasnya. Tapi ada juga yang memang terkendala dengan waktu. Mereka tidak leluasa menggunakan waktu. Akhirnya kita berikan pilihan yang namanya tutorial online. Tutorial online itu asinkronus, dalam artian tidak bertemu langsung antara tutor dengan mahasiswanya. Pertemuan mahasiswa yang beri kuasa untuk memilih waktu, silahkan mau jam berapa aja, karena ini asinkronus. Oke. Rentang perkuliahannya atau pertemuannya dalam rentang 1 minggu. Kapan aja dia bisa masuk seperti itu. Mungkin lebih sederhananya sama dengan Facebook kan ya. Dosennya memberikan materi dalam bentuk status ya mungkin lah seperti itu, dan tugas-tugas di bawahnya ya. Nah mahasiswa bukannya kapan aja boleh. Bukannya kemudian menjawabnya juga kapan aja, yang penting dalam rentang satu minggu itu, karena waktu 1 minggu. Itu mahasiswa diberikan kuasa atas waktu. Nah mereka yang sibuk bekerja lebih memilih ini biasanya. Dan ini salah satu kelebihan juga ya bagi universitas terbuka. Jadi mereka itu bisa belajar tanpa dikendalikan atau itu kena waktu. Mereka kuasa menentukan waktunya sendiri. Ini juga salah satu kelebihan dari universitas terbuka yang menjadikan pilihan bagi mereka gitu ya. Dari itu semua layanan yang ada, paling didominasi apa, Pak? Yang peminatnya sangat banyak. Kelihatannya hampir sama, tapi mungkin tutorial online lebih banyak ya. Tutorial Online ya, Pak. mungkin itu lebih aman, mungkin mereka lebih aman karena mereka diberikan keleluasaan untuk mengatur waktu ya, mengatur waktu sendiri. Itu tutorial online biasanya lebih banyak. Bahkan ada satu mata kuliah yang khusus untuk mata kuliah itu kita memerlukan sekitar 3.000 dosen untuk satu mata kuliah aja gitu ya. Karena berarti banyak kelasnya. Kalau tutorial online itu kan satu kelas itu ada 50. 3.000. Satu dosen itu hanya 4 mata kuliah aja paling banyak. Jadi banyaknya kelas seperti itu, kan ya, banyaknya kelas. Karena kalau secara nasional mahasiswa kita itu kalau yang sebenarnya kan bisa dibedakan antara mahasiswa yang meregistrasi mata kuliah pada semester itu, karena di UT itu fleksibel. Fleksibel itu dalam artian mahasiswa boleh istirahat dulu ya. Kalau memang misalkan dia agak sibuk atau dan sebagainya, boleh istirahat dulu, nanti boleh masuk lagi. Jadi boleh on dulu, boleh on, boleh off gitu ya. Jadi kalau berbicara masalah siswa aktif, mungkin kita ada sekitar 1 jutaan lebih gitu ya. Nasional. Secara nasional. Tapi kalau mahasiswa yang beregistrasi mata kuliah tergantung pada semesternya. Kalau yang semester kemarin itu secara nasional ada 500.464 kalau nggak salah. Kurang lebih seperti itu tuh. Nah kalau satu orang aja mengambil 6 mata kuliah, berarti kan mungkin ada 3 jutaan ya mahasiswa per itu. Jadi wajar aja kalau memang ada mata kuliah yang kebetulan dipilih oleh banyak, memerlukan dosen yang luar biasa misalnya di mata kuliah tersebut seperti itu. Pak, dari sekian banyak fakultas dan program studi di UT, untuk wilayah Kaltim lebih diminati fakultas dan program studi apa aja ya Pak? Ya, ada perubahan mungkin dari sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu yang banyak, sebenarnya bukan banyak diminati ya, karena ini merupakan limpahan tugas dari pemerintah. UT itu harus meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik ya. Jadi kalau dulu itu yang paling banyak fakultas keguruan. Makanya kalau berbicara UT, orang-orang yang tahunya oh ini untuk sekolahnya guru-guru gitu ya. Tapi sekarang udah berubah. Yang pertama adalah fakultas yang banyak diminati itu Fakultas Hukum, Sosial dan Ilmu Politik. Itu banyak diminati, termasuk program hukum, prodi hukum itu paling banyak ya jumlah mahasiswanya. Itu 36%. Itu untuk fakultas hukum itu ya, fakultas hukum. Jadi kalau per fakultasnya. Kemudian yang kedua, fakultas ekonomi dan bisnis ya. Fakultas ekonomi dan bisnis
itu kedua ya, urutan kedua, kemudian baru urutan ketiga dan untuk fakultas keguruan dan yang lainnya untuk fakultas sains dan teknologi gitu ya. Kalau untuk prodinya hukum yang satu, manajemen yang kedua gitu ya. Kalau dari urutannya itu yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Dan itu hampir merata seluruh Indonesia. Oke. Merata seluruh Indonesia untuk program-program studi itu. Bapak di sini sudah sekian tahun, 5 tahun lebih. Pak, tahun depan ini plan Bapak apa ya untuk UT Kaltim? UT Samarinda Kalimantan Timur. Ya, yang pertama mungkin ya kita ngikuti target yang dibebankan. Oke. Ya, target yang dibebankan untuk rekrutmen mahasiswa baru. Apa saja yang itu, memang dari hal jumlah, dari tingkat jumlah, Jadi ada penargetan tiap semester yang ditargetkan pusat, tiap daerah itu harus mencapai target, ya. Mencapai target baik mahasiswa baru maupun mahasiswa lama. Dalam artian kalau mahasiswa lama itu diusahakan agar resistensinya, ya, kebertahanan studinya itu tidak menurun. Dalam artian kalau masuk 1000 ya harusnya bisa, kalau bisa sih 1000 juga, kalau bisa sih 1000 juga, jangan sampai di jalan itu berkurang dan sebagainya Iya, itu. betul. Walaupun ya secara itu sangat dimungkinkan untuk berkurang kan, banyak hal lah, misalkan ada yang karena kecelakaan, karena pindah, karena apa dan sebagainya itu berkurang. Nah itu. Untuk semester ini, kalau semester kemarin itu sebenarnya target dari UT Pusat itu untuk seluruhnya itu 500.000 mahasiswa yang beregistrasi. 500.000 untuk seluruh Indonesia ya. Dan alhamdulillah kemarin tercapai untuk semua, dan untuk Kalimantan Timur itu kita dibebankan 19.000 ya, 19.000 untuk mahasiswa. Per semester. Ya, untuk yang meregistrasi ya, mahasiswa baru dengan semester lama. Okay. Dan kita bisa capai itu, kita bisa mencapai 20, yang meregistrasi 23 ribuan ya, 23.000. Tapi yang membayar kemudian agak kurang sedikit karena mungkin ada beberapa keterlambatan, hanya 21.000 sekian yang membayar. Tapi capaian kita 111% ya. Nah untuk semester ini baru aja kami rapat, target untuk semua itu mahasiswa yang meregistrasi dan membayar itu harus 750.000 untuk semester ini, dan kebetulan UT Kalimantan Timur kebagian target 28.000 sekian ya, 28.000 sekian itu yang harus dicapai. Nah biasanya kami setelah ada target gitu, kami melakukan rapat dengan teman-teman, upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai target tersebut. Kemudian hal-hal lain gitu ya, karena lain. Jadi mungkin tidak seperti biasa-biasa saja. Ketika ada penambahan target tentu ada inovasi. Betul, inovasi, dan ada treatment baru yang harus kami lakukan seperti itu. Ya. Pak, studi di UT itu potensi untuk di tengah jalan berhenti itu cukup tinggi karena jarak jauh satu, yang kedua jarang ketemu dengan dosennya. Jadi semangat mungkin di awal ya, tapi dalam perjalanan ketika tidak dikawal dengan baik bisa berguguran di jalanan. Mengatasi itu seperti apa Pak yang dilakukan, treatment yang dilakukan oleh UT terhadap mahasiswa? Betul. Itu sangat memungkinkan sekali, memungkinkan sekali karena mungkin proses pembimbingan yang agak berbeda ya dengan di konvensional. Bahkan kalau di konvensional itu ada yang namanya dosen wali gitu yang membimbing sebagainya gitu ya. Kemudian jumlahnya juga tidak sebanyak mahasiswa UT dan tidak tersebar sebagaimana itunya. Nah, resistensi yang saya katakan tadi mahasiswa itu betul ada penurunan, apalagi memang UT itu tidak melakukan seleksi akademik pada awal masuknya, karena memang kita tidak dibolehkan lah melakukan seleksi akademik. Hanya administratif. Ya, hanya administratif. Justru seleksi akademiknya itu dilakukan dalam proses. Jadi bagi mereka yang bisa benar-benar mengikuti dan beradaptasi ya, begitu proses pembelajaran UT dengan benar, itulah yang akan keluar sebagai pemenang.
Nah, bagi mereka yang asal-asalan, yang misalkan yang hanya tidak niat benar-benar untuk, nah itu akan gugur di sini. Jadi ini yang katakan resistensinya itu mungkin kebertahanan studi itu sebagian mungkin karena kurang niat dan sebagainya. Di sini ya ada seleksi dalam proses. Nah, ada juga memang yang memang mereka itu mundur karena beberapa hal. Mungkin karena tidak siap tadi di UT gitu ya. Karena tidak siap mengalami perubahan paradigma pembelajaran. Karena ada perbedaan paradigma pembelajaran antara belajar di konvensional dengan di UT. Ya. Karena di UT itu sudah menekankan pembelajaran mandiri gitu ya. Seperti Ibu tadi katakan tadi. Nah, untuk mengatasi ini, mulai dari tahun 2018 kita melakukan suatu layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Jadi mahasiswa itu sebelum masuk, kita lakukan penggemblengan dengan layanan pendukung kesuksesan belajar jarak jauh. Atau disingkat LPKBJJ. LPKBJJ ini ada 4 rangkaian yang kami lakukan. Yang pertama, kami lakukan adalah orientasi studi mahasiswa baru. Biar mahasiswa UT itu dari awal itu sudah tahu bahwa ada perbedaan loh paradigma pembelajaran ada di UT dengan konvensional. Mereka lebih mengenal bagaimana pembelajaran jarak jauh. Kemudian juga mereka itu lebih siap dengan pola-pola pembelajaran jarak jauh, dan yang paling utama mulai ada ditanamkan kecintaan terhadap institusinya itu dengan orientasi studi mahasiswa baru. Nah, yang kedua, setelah mereka mulai ada kecintaan, sudah paham dengan pola pembelajaran di UT, kita latihkan keterampilan belajar jarak jauh. Jadi ada latihan keterampilan belajar jarak jauh. Ya. Jadi untuk belajar jarak jauh itu sebenarnya ada keterampilan, skill ya, yang kalau semakin diasah semakin bagus. Disitulah mulai keterampilan dasar yang harus dimiliki kita tanamkan. Ada keterampilan mengelola waktu, bagaimana memanage waktu, keterampilan membaca cepat bagi mereka yang keterbatasan waktu, keterampilan membaca efektif, keterampilan merekam hasil baca, dan banyak-banyak keterampilan lagi yang harus kita tanam di sini. Jadi mereka itu kalau tadi sudah mulai paham tentang paradigma pembelajarannya, sekarang bagaimana cara belajar yang betul, nah gitu ya. Nah, setelah itu mereka akan masuk ke dalam perkuliahan. Nah, ketika dalam perkuliahan ada tugas-tugas. Tugas-tugas ini akan berkontribusi terhadap nilai akhir. Jadi selain ujian akhir semester, ada tugas-tugas itu berkontribusi. Maka kami melakukan tahapan ketiga dari layanan kami yang dinamakan dengan klinik tugas. Klinik tugas. Segmen work seperti itu ya. Kita berikan klinik tugas kepada mereka. Nah, akhirnya dari sini mahasiswa tahu ya tugas-tugas apa aja yang harus mereka kerjakan dan bagaimana cara mengerjakan supaya dia mendapatkan nilai yang bagus yang akan diikuti. Nah, yang terakhir kan mereka setelah mengikuti pembelajaran akan ada ujian. Ujian pun bervariasi di kita itu. Sesuai dengan layanan kuliah atau yang lainnya, ada ujian online. Online juga berbagai macam, ada online proctoring, ada online semi proctoring ya. Ada online berbasis web gitu, dari tergantung mahasiswa ya. Kemudian ada juga ujian tatap muka. Ya. Ada juga ujian di rumah, take home exam. Yang mereka mahasiswa itu mengerjakan ujiannya di rumah dalam bentuk soal-soal uraian dan sebagainya. Tentu kan harus paham betul tentang ujian ini. Maka kami melakukan klinik ujian. Nah, dengan pembekalan ini di awal studi mereka siap lebih awal. Udah tahu lebih awal gitu ya. Kalau dulu mungkin ya mereka trial and error dalam artian mencoba-coba kuliah. Kalau sekarang enggak, kita bina dari awal. Ini kalau dia di UT itu ini modal dasarnya. Bahkan di sana itu ditetapkan juga kiat sukses sesuai dengan pilihan layannya. Kalau Anda kuliah melalui jalur TTM, ini kiat suksesnya. Kalau Anda melalui kuliah misalkan dengan jalur online, tutorial, ini kiat suksesnya itu. Jadi dengan dipersiapkan seperti itu, mahasiswa lebih siap, sehingga resistensi atau kebertahanan studi mahasiswa kita itu bisa lebih bagus dari sebelum-sebelumnya.
Dan yang luar biasa itu prestasi akademik mahasiswa semenjak kami melakukan itu lebih bagus. Ya. Meningkat ya Pak? Jadi kalau dulu saya mungkin menandatangan kalau ada legalisir nilainya ada yang 2,25, 2,5 gitu. Kalau sekarang dengan pembinaan dari awal mereka lebih tahu cara belajar di UT, jarang yang nilainya seperti itu lagi. 3,5, 4, 3,7 dan sebagainya, IPK mereka bagus. Terapinya jadi mereka bagus. Lebih awal menemukan kiat-kiat sukses untuk belajar di UT. Itu yang kita lakukan untuk itu. Baik, Pak Rusna, Bapak di sini sudah 5 tahun. Sebelumnya memang Bapak bertugas di UT kota lain atau? Ya, kalau untuk jabatan kepala kalau dulu ya, kalau sekarang istilahnya direktur, itu sebenarnya jabatan tambahan dari dosen-dosen Universitas Terbuka ya. Kita diberikan tugas tambahan. Nah kebetulan saya menerima tugas tambahan seperti itu. Ya, saya dosen UT Pusat gitu ya. Kemudian akan ada beberapa tugas tambahan berpindah ke lokasi-lokasi tertentu sesuai dengan penugasan. Sudah berapa kota yang Bapak jelajahi? Ya, kebetulan di satu daerahnya agak lama saya gitu ya. Seperti Purwokerto agak lama. Ya, enggak, di sini juga baru mau kedua gitu ya. Seharusnya mungkin setelah Purwokerto saya kemari ke Sorong, tapi mungkin ada beberapa hal saya tidak mengajukan, kalau bisa jangan di Sorong gitu ya. Karena kalau bisa jangan di Sorong, akhirnya saya pindah ke sini. Kemudian udah satu periode itu. Satu periode berapa tahun Pak? 5 tahun kalau yang terbaru, kalau dulu 4 tahun. Kalau sekarang dengan yang terbaru, setelah UT PTNBH, satu lagi yang saya intikan, alhamdulillah tahun kemarin UT itu statusnya udah naik kelas ke kasta tertinggi gitu ya. Kalau sebelumnya PTNBLU, sekarang PTNBH. Jadi dari perguruan tinggi negeri yang berbadan hukum itu baru 21 aja. 21, termasuk Samarinda? Ya, Universitas Terbuka. Universitas Terbuka merupakan salah satu perguruan tinggi negeri yang sudah statusnya berbadan hukum. Jadi udah kasta tertinggi dari perguruan tinggi. Jadi kalau di Kalimantan Timur ya mungkin baru ada satu ya, yang berbadan hukum yaitu Universitas Terbuka gitu ya. Jadi seperti itu Ibu. Berarti Bapak dulu itu dosen Universitas Terbuka juga? Saya sebagai tenaga dosen di Universitas Terbuka. Kebetulan saya di Fakultas Keguruan. Bidang saya pendidikan biologi. Kemudian ada penambahan tugas-tugas mulai dari ya berjenjang lah, mulai dari ketua prodi, kemudian ya koordinator untuk wilayah tertentu, kemudian ya nanti kepala, nanti kalau sekarang istilahnya direktur. Kemarin juga seharusnya saya udah pindah. Berarti Bapak itu merintis dari jenjang karir paling bawah gitu ya Pak di UT? Ya pertama kali itu mungkin saya ditempatkan oleh Dikti dulu itu ya, ditempatkan di UT, jadi tidak melalui seleksi gitu ya, oleh Dikti. Waktu itu setelah lulus, saya oleh Dikti ditempatkan di UT dan saya mengabdi di situ. Bapak dari Pajajaran atau? Saya kalau S1-nya dari IKI Bandung kalau dulu, kalau sekarang UPI, kemudian melanjutkan S2-nya di Universitas Indonesia, kemudian di UNS gitu ya. Masih di keguruan juga? Ya kalau di itu murni ya. Pure Science, biologi konservasi saya ngambil waktu di UI, kemudian setelah itu saya ngambil lagi di UNS, ambil biologi pendidikan sains, itu pendidikan juga gitu. Kemudian mengabdi di UT. Kalau mengabdi dari UT-nya sudah dari tahun 1989 di UT. Ya, 89. Jadi sekarang udah berapa tahun ya? Udah lama sekali gitu ya. Sesuai dengan penugasan selaku abdi negara harus siap ditugaskan di mana aja. Jadi kalau gitu itu ditugaskan di mana aja siap gitu ya. Nah, termasuk di sini. Cuma kemarin sebenarnya saya udah siap juga ke Makassar ketika memang ada tugas baru ke Makassar. Cuma saya tanyakan, ini pembangunan belum selesai di sini. Apa memang saya harus ke Makassar atau bisa dipertimbangkan dulu misalkan untuk menyelesaikan dulu di sini. Karena saya takutkan ini dalam kan semua untuk perizinan cuma atas nama saya di sini. Ya.
Itu impian Bapak untuk UT Samarinda seperti apa, Pak? Saya itu ingin yang pertama dari urutan gitu ya, dari urutan. Kalau UT itu kan ada 40 layanan belajar. Dulu waktu saya ke sini itu UT Samarinda itu atau UT Kalimantan Timur ya berada di posisi ke-14 berdasarkan jumlah mahasiswanya. Jadi kalau kita diurutkan dari jumlah mahasiswanya, berada di posisi ke-14 UT Kalimantan Timur. Itu Bapak mulai datang? Ya, kemudian ada pergerakan-pergerakan dengan teman-teman, mungkin kan luar biasa, teman-teman di sini juga semangatnya luar biasa. Kemudian bahu-membahu dengan teman-teman, dengan bantuan juga mitra-mitra kami di daerah, karena kita punya mitra di daerah yang namanya kelompok belajar dan sentra layanan UT ya, ada yang ada di tiap kabupaten dan kota. Alhamdulillah ada penaikan target itu ya, kemudian pencapaian dan kemarin itu kita di urutan ke-7 di jumlah mahasiswa ya. Lompat ya, Pak? Ya agak lompat kan, agak naik nih gitu ya. Nah mungkin harapan saya itu ketika saya harus pergi ke daerah lain itu meninggalkan teman-teman ini kalau bisa berada di posisi 5 gitu lah. Amin. 5 besar. Karena sulit kalau untuk bisa mengalahkan yang di Jawa karena penduduknya tinggi-tinggi di Jawa itu. Jawa. Jakarta sulit dikalahkan, misalkan kalau Bandung sulit dikalahkan, Surabaya sulit dikalahkan, Jawa Timur karena penduduknya banyak sekali mereka di sana itu. Penduduk kita itu hanya 3,5 juta aja Kalimantan Timur, kalau di Jawa Barat itu ya mungkin sekitar 50 sekian juta kan. Jadi dari segitu. Jadi perimbangan gitu ditambah dengan luasan di sini itu kan lebih luas. Luas Kalimantan Timur itu hampir sama dengan Pulau Jawa ya, Pulau Jawa. Dengan sebaran penduduk yang tidak merata. Kadang-kadang ada di sini kosong lagi, ada di sini kosong lagi. Bahkan teman saya sering berseloroh yang di Jogja itu. Kalau di Jogja itu sulit katanya untuk mendapatkan mahasiswa karena tiap 500 meter ada perguruan tinggi. Tiap 500 meter ada perguruan tinggi. Saya katakan sama, saya juga di Kalimantan Timur juga begitu. Kalau saya tiap 500 meter baru ada rumah. Tiap 500 meter baru ada rumah. Seperti itu. Sama katanya, sama sulitnya gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk mencapai target impian Bapak 5 besar itu, apa sih Pak yang sudah Bapak siapkan strateginya untuk bisa mencapai itu, Pak? Pertama mungkin kita kalau dalam bahasa kami itu ke teman-teman saya katakan yuk kita bergerak ke hulu. Bergerak ke hulu itu dalam artian sumber mahasiswa itu ada di hulu. Jadi yuk kita melakukan afiliasi dengan teman-teman dari pemerintah daerah. Bukan, SLTA. SLTA. Jadi masuk ke semua SLTA gitu ya. Dan itu adalah kita berafiliasi, beri kesempatan kepada mereka, beri informasi kepada mereka karena masih banyak juga di sini itu sekolah-sekolah yang tidak paham kalau UT itu ada perguruan tinggi negeri gitu ya. Nah kita bergerak ke hulu, bergerak ke SLTA itu kita gerakan semua melalui kampanye gitu ya Pak. Betul, dengan berbagai sosialisasi, dan berbagai media tentunya ya, tidak hanya langsung juga dengan berbagai media pemerintahan itu bergerak ke hulu untuk SLTA. Yang kedua kita coba ke instansi tertentu yang memang memerlukan pengembangan, misalkan ya kita melakukan kerjasama juga dengan Polda Kalimantan Timur, dan artian kita memberi kesempatan pada teman-teman di kepolisian untuk studi lanjut. Betul. Apalagi kalau di kepolisian itu kalau belum sarjana kan tidak bisa jadi penyidik ya. Kemudian kita juga kemarin melakukan kerjasama dengan SPN, Sekolah Polisi Negara. Ya, jadi setelah SPN boleh lanjut. Ya, setelah mereka dari SPN itu boleh lanjut langsung ke UT. Kemudian ada juga dengan perusahaan-perusahaan swasta, baik pemerintah maupun swasta ya, yang mereka membutuhkan peningkatan kualifikasi. Karena alhamdulillah di UT itu prodinya kan banyak, jadi prodinya banyak gitu ya. Kemudian jenjangnya juga lengkap, mulai dari diploma, sarjana, pasca sarjana juga ada S2 dan S3 doktorat ya. Jadi ada magister, ada doktor pun kita lengkap. Jadi selain prodinya banyak, kemudian juga jenjangnya lengkap. Jadi mereka bisa belajar sambil bekerja, itu yang paling untungnya itu. Seperti itu.
Insya Allah kami terus melakukan berbagai upaya dengan teman-teman untuk bisa mengejar target itu. Baik. Apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Kalimantan Timur untuk ayo ke universitas terbuka ini statusnya negeri seperti itu Pak, yang bisa mengajak masyarakat? Baik, waktu saya ke Jakarta bareng dengan Pak Isranur ya, Gubernur kemarin, kalau sekarang kan oleh Pak Isranur sudah menyampaikan, apalagi dengan Kalimantan Timur itu mendapatkan amanat ya, estafet pemindahan ibu kota negara ya, dengan adanya IKN ya, IKN Nusantara. Pak Isran menyampaikan ada 2 perguruan universitas di Kalimantan Timur itu yang boleh dikatakan memiliki jumlah mahasiswa besar ya, jumlah mahasiswa besar. Yang satu Universitas Mula Warman, dan jumlah mahasiswanya besar, kemudian juga masih memiliki kapasitas untuk menampung lebih luas lagi. Yang kedua adalah universitas terbuka. Kata Pak Isran, tolonglah bantu Kalimantan Timur untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, kreatif, kompetitif atau memiliki daya saing ya untuk IKN Nusantara, untuk IKN Nusantara. Jadi jangan sampai penduduk Kalimantan Timur itu dengan ada pemindahan ibu kotanya hanya sebagai penonton, tapi harus jadi pelakon. Itu saya mengajak, yuk masih ada kesempatan. Karena untuk proses pemindahan ibu kota itu masih agak lama ya, agak lama dalam artian prosesnya lama. Betul. Karena untuk pindahnya ibu kota itu tidak 1-2 tahun, mungkin bisa 10 tahun, bisa berapa tahun untuk proses terus transisi ini. Bagi masyarakat, selagi ada perguruan tinggi negeri yang banyak memberikan kemudahan termasuk dalam pembiayaannya lebih murah, tingkatan kualifikasi atau pantaskan diri kita, pantaskan diri kita itu. Kalau kita tidak memantaskan ya kita tidak bisa ikut berkontribusi di sana. Jangan hanya ingin jadi penonton, ya. Yang nanti lama-lama akan merasa iri setelah mereka kedudukan dipegang oleh pendatang-pendatang dari luar. Orang Kalimantan Timur harus menjadi pelakon, ya. Yuk tingkatkan kualifikasinya selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu. Kemudian kompetensinya, pantaskan diri kita supaya kita pantas mendapati duduk di situ gitu ya. Itu aja yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat Kalimantan Timur. Pantaskan untuk bisa mencapai raihan prestasi yang bagus gitu ya, sehingga bisa menduduki atau berkontribusi dalam pengembangan IKN Nusantara. Baik, terima kasih Pak Resta. Ya, Tribuners, itu tadi penjelasan sangat detail ya dari Direktur Universitas Terbuka Samarinda, Pak Rusna. Beliau menjelaskan, mengajak masyarakat Kalimantan Timur untuk ayo segera mendaftarkan diri di Universitas Terbuka, menuntut ilmu, memperdalam, melanjutkan pendidikan, mencapai kepantasan, kata beliau tadi, meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kualifikasi untuk menempati posisi-posisi strategis, terutama di ibu kota Nusantara. Dan ya Tribuners, sampai jumpa lagi di lain kesempatan di VIP Room dengan topik yang berbeda. Selamat siang Pak, terima kasih banyak. Selamat siang untuk pemirsa juga, terima kasih. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita di VIP. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.